Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Oke, ini adalah video lanjutan dari materi atmosfer. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi unsur cuaca, khususnya materi tentang angin. Sebelumnya, tahukah kalian bahwasanya perbedaan tekanan udara di beberapa tempat menimbulkan aliran udara? Nah, aliran ini berlangsung dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, udara yang mengalir ini disebut dengan angin. Nah, besarnya kecepatan angin dapat ditentukan dengan alat yang namanya anemometer. Dan tahukah kalian bahwasanya angin juga memiliki sifat atau karakteristik angin? Yang pertama ada kekuatan angin, yang kedua arah angin, dan yang ketiga kecepatan angin. Kita akan mengulasnya satu persatu. Sifat yang pertama adalah kekuatan angin. Jadi kekuatan angin itu ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi pula kekuatannya. Nah, sifat yang kedua adalah arah angin. Angin menunjukkan dari mana datangnya angin dan bukan kemana angin itu bergerak. Berkaitan dengan gerakan angin, seseorang atau ahli ilmu cuaca dari Prancis yang bernama Baille-Balot mengemukakan dua pernyataan yang dikenal dengan hukum Baille-Balot. Pernyataan yang pertama, menurutnya angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Kemudian yang kedua, di belahan bumi utara, arah gerakan angin dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, arah angin dibelokkan ke kiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama angin. Penamaan angin bergantung dari mana angin itu bertiup. Misalnya nih, jika datangnya dari arah gunung, disebut dengan angin gunung. Dan jika datangnya dari timur, maka disebut dengan angin timur. Nah, sifat yang ketiga adalah kecepatan angin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan angin. Nah, faktor-faktor itu yang pertama adalah gradien barometrik, yang kedua relief permukaan bumi, yang ketiga ada tidaknya tumbuh-tumbuhan, yang keempat tinggi dari permukaan tanah. Kita akan membahas yang pertama yaitu gradien barometrik. Gradien barometrik adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan dari dua isobar atau garis hayal yang memiliki tekanan udara yang sama pada jarak lurus 111 km. Nah, satuan jarak ini diambil dari 1 derajat di ekuator yang panjangnya sama dengan 111 km. Atau seperti 360 dikali 40.000 km, yaitu 111 km. Nah, hal ini juga sesuai dengan hukum Stephenson bahwa kecepatan angin bertiup berbanding lurus dengan gradien barometriknya, semakin besar pula kecepatannya. Contoh kasus yang pertama. Diketahui dua buah isobar masing-masing bertekanan 1050 mbar dan 1000 mbar. Kedua isobar itu berjarak 400 km. Berapakah gradien barometriknya? Nah, dapat diketahui bahwasannya isobar 1 yaitu 1050 mbar, isobar 2 1000 mbar, dan jaraknya adalah 400 km. Berapakah gradien barometriknya? Jadi begini. Gradien barometrik sama dengan B dikali 111 km per D. Jadi, gradien barometrik adalah selisih isobar dikali 111 km dibagi dengan jarak. Jadi, tadi selisih isobar yang 1050 dikurang 1000 dikali 111 km dibagi 400 km. Hasilnya adalah 50 dikali 0,278 dan hasilnya adalah 13,87. Jadi, gradien barometrik antara isobar pertama dan kedua dalam jarak 400 km adalah 13,87 mbar per kilometer. Contoh kasus yang kedua dapat dilihat pada gambar, yaitu jarak A ke B yaitu 80 km dan jarak C ke D yaitu 150 km. Dengan menunjukkan isobar yang sama yaitu antara A dengan C yaitu 1200 mbar sedangkan B dengan D yaitu 800 mbar. Dan berapakah gradien barometriknya? Hal itu dapat diselesaikan dengan rumus
gradien barometrik sama dengan selisih isobar di peta dikali 111 km per jarak 2 isobar dikali 1 milibar. Diketahui bahwasanya gradien A ke B yaitu 400 dikali 111 dibagi 80 dikali 1 milibar yaitu 555 milibar. Kemudian gradien C ke D yaitu 400 dikali 111 dibagi 150 dikali 1 milibar dan hasilnya adalah 296. Nah, dapat kita lihat bahwasanya besaran milibar yang paling besar yaitu gradien A ke B. Nah, dengan demikian angin lebih kencang bertiup dari A ke B dibanding dengan C ke D. Sampai sini paham kan? Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai relief permukaan bumi. Tahukah kalian bahwasanya angin bertiup kencang pada daerah yang reliefnya rata dan tidak ada rintangannya. Sebaliknya nih, bila bertiup pada daerah yang reliefnya kasar dan rintangannya banyak, maka angin akan berkurang loh kecepatannya. Faktor yang ketiga adalah ada tidaknya tumbuh-tumbuhan. Nah, semakin banyak pohon-pohon akan menghambat kecepatan angin dan sebaliknya, bila pohon-pohonnya jarang, maka sedikit sekali memberi hambatan kecepatan angin. Faktor yang keempat adalah tingginya dari permukaan tanah. Tahukah kalian bahwasanya angin yang bertiup dekat dengan permukaan bumi akan mendapatkan hambatan karena bergesekan dengan muka bumi. Sedangkan angin yang bertiup jauh nih di atas permukaan bumi bebas dari hambatan-hambatan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis angin. Sebelum masuk ke jenis-jenis angin, saya akan mengingatkan kalian dengan pembagian zona berdasarkan dengan garis lintang. Nah, dapat dilihat bahwasanya garis khatulistiwa berada di lintang 0. Dapat dilihat pada warna abu-abu ini dimulai dari 23,5 lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan itu masuk ke dalam zona tropis. Kemudian dimulai dari 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan itu masuk ke zona subtropis. Sedangkan pada warna biru yaitu dimulai dari 40 derajat sampai dengan 66,5 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan masuk ke zona sedang. Nah, yang terakhir yaitu dimulai dari 66,5 derajat sampai dengan 90 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan masuk ke zona kutub. Nah, dari sini sudah paham ya. Selanjutnya kita akan lebih mudah nih memahami jenis-jenis angin. Jenis angin yang pertama adalah angin tetap. Nah, angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun. Kalian sudah tahu bukan bahwasannya Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim-musim ini sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh yang namanya angin, yaitu angin barat dan angin timur. Apa sih bedanya? Angin barat adalah angin yang bertiup nih dari daerah yang subtropis ke lintang 60 derajat, baik di lintang utara maupun lintang selatan. Kemudian, angin timur adalah angin dingin yang bergerak dari kutub selatan ke arah lintang 60 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Selanjutnya adalah angin pasat. Jadi, angin pasat merupakan angin tetap yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Angin pasat berasal dari daerah maksimum subtropik menuju ke daerah minimum ekuator. Nah, karena temperatur di daerah tropis selalu tinggi, massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal atau konveksi. Sesuai dengan hukum bayi balot bahwasannya angin di belahan bumi utara berbelok ke arah kanan dan di belahan bumi selatan bergerak ke arah kiri. Angin pasat datangnya dari arah timur laut di daerah iklim tropika di sebelah bumi utara disebut dengan angin pasat timur. Sedangkan angin pasat yang bertiup dari arah tenggara disebut dengan angin pasat tenggara. Nah, di sekitar khatulistiwa itulah kedua angin pasat ini bertemu. Selanjutnya adalah angin antipasat. Angin antipasat adalah angin yang arahnya berlawanan dengan angin pasat. Angin di daerah ekuator yang bergerak ke arah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik. Nah, arah angin antipasat dapat dilihat nih pada arah awan yang tertinggal atau pada awan atau pada gunung berapi. Nah, di belahan bumi utara bertiup angin dari barat daya ke timur laut. Sedangkan di belahan bumi utara disebut dengan angin antipasat barat daya.
Dan di sebelah bumi bagian selatan bertiuplah angin dari daerah barat laut ke tenggara. Dan di belahan bumi selatan disebut angin antipasat barat laut. Selanjutnya adalah angin muson. Nah, angin muson adalah angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, angin muson dinamakan juga dengan angin setengah tahunan. Nah, angin muson terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, dapat dilihat pada ilustrasi ini, yang sebelah kiri adalah muson barat dan yang sebelah kanan adalah muson timur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai muson barat dulu. Nah, muson barat adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober sampai dengan April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia mengalami musim panas berakibat pada tekanan minimum. Adapun di belahan bumi utara, yaitu benua Asia, suhunya lebih dingin dan memiliki tekanan udara maksimum. Karenanya, wilayah Indonesia mengalami musim penghujan. Hal itu karena angin bergerak dari tekanan udara maksimum, yaitu Asia, menuju Australia melewati Indonesia yang membawa uap air yang berasal dari Samudra Hindia. Nah, kemudian selanjutnya adalah angin muson timur. Adapun angin muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan April ke Oktober di wilayah Indonesia. Nah, angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara sehingga menyebabkan benua Australia mengalami musim dingin dan bertekanan udara maksimum. Adapun benua Asia, suhu udaranya panas dan bertekanan udara minimum. Nah, pada saat angin muson timur, wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Hal itu dikarenakan angin bergerak dari Australia menuju Asia membawa uap panas yang berasal dari gurun pasir yang berada di Australia. Selanjutnya, kita akan membahas angin lokal. Udara atau angin yang bertiup secara lokal atau radius dekat di muka bumi. Angin lokal yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Tahukah kalian bahwasanya angin darat ini terjadi ketika malam hari? Hal itu terjadi karena daratan lebih cepat dingin daripada lautan, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Kemudian angin laut. Nah, angin laut ini terjadi ketika siang hari. Nah, hal itu karena daratan lebih cepat panas dibandingkan dengan lautan, sehingga udara di darat akan naik dan udara yang ada di laut akan mengalir ke daratan menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Angin lokal yang selanjutnya ada angin lembah dan angin gunung. Nah, kita membahas angin lembah dulu. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah menuju lereng gunung yang terjadi di siang hari. Sedangkan angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah dan terjadi pada malam hari. Angin lokal yang selanjutnya adalah angin fon. Nah, angin fon merupakan angin yang sifatnya jatuh atau turun dan bersifat kering dan panas. Terjadinya angin fon itu dimulai dari massa udara yang mencapai puncak pegunungan akan mengalami kondensasi dan akhirnya timbullah hujan pada satu sisi lereng. Hal ini terjadi karena uap air yang dibawa telah diturunkan sebagai hujan di lereng gunung dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Selanjutnya ada angin siklon dan antisiklon. Apa sih bedanya? Jadi, bagi angin siklon, daerah depresi adalah daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Nah, di daerah tersebut garis-garis isobarnya tertutup dan variabel atau ketinggian tekanan udaranya memusat. Nah, akibatnya terjadilah gerakan angin berputar memusat yang disebut dengan angin siklon. Kemudian antisiklon sebaliknya, yaitu daerah kompresi, yaitu daerah yang bertekanan maksimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan minimum. Pada daerah ini, angin berputar dengan arah yang keluar disebut dengan angin antisiklon. Nah, arah gerakan kedua angin ini sesuai dengan pernyataan Bay Balot bahwasannya angin itu bergerak dari tekanan udara maksimum ke minimum. Sangat mudah bukan untuk membedakan bahwasannya angin siklon itu arahnya memusat, sedangkan angin antisiklon itu adalah arahnya keluar atau tidak memusat. Nah, itulah ulasan singkat materi hari ini mengenai angin. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.